Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Pertama sekali saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan dan nikmat waktu luang sehingga kita bisa berkumpul dalam kajian yang insya Allah menambah kecintaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, dimana teman-teman kita mungkin ada saudara-saudara kita yang sedang melawan penyakit ya di masa pandemi ini. Allah masih memberi kita nikmat sehat ya, maka kita pergunakan ini untuk semakin menambah amal-amal kebaikan kita. Jangan lupa salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, yang merupakan guru bagi umat Islam kita ini. Ya, semoga kita bisa meneladani setiap apa yang beliau ajarkan ya, dari apa-apa yang telah beliau tuturkan atau riwayat-riwayat perbuatan beliau dan juga kisah-kisah beliau yang ada dalam sunnah-sunnah. Nah, adik-adik yang saya banggakan, yang saya hormati, Ketua LDK Simah Tuah Akhi Rahmat, juga Ketua LDJ Syarda Akhi Rizal Mupahamiku. Jadi adik-adik yang saya banggakan, hari ini kita insya Allah akan membahas tentang muraqabatullah ya. Sebelumnya saya share dulu materinya, ada dalam bentuk PowerPoint. Baik adik-adik, kita langsung mulai saja tentang muraqabatullah. Mungkin ada yang pernah dengar sebelumnya tentang muraqabatullah ini ya. Tidak saya artikan di judul, tapi kira-kira apa yang bisa kita tangkap dari muraqabatullah ini? Ya, kita langsung ke definisinya adik-adik. Nah, sambil menyimak PowerPoint-nya ya. Baik, muraqabatullah ini sebenarnya berasal dari bahasa Arab ya, artinya menjaga atau melihat dan memandang. Nah, kata raqaba yuraqibu, maka isim masdarnya muraqabah. Nah, kalau kita sandingkan dengan muraqabatullah, berarti situ ada dua kata ya, muraqabah dan Allah. Berarti kalau kita lihat dan kita gabungkan, maka bermakna perasaan senantiasa diawasi oleh Allah SWT. Sebenarnya kata-kata muraqabatullah ini bisa kita lihat ya, atau kita buka pada surah An-Nisa ayat 1. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam, dan menciptakan daripadanya pasangannya, yaitu Siti Hawa, dan dia memperkembangbiakkan dari keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta
dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Nah, dari kata roqiba inilah diambil muraqabatullah, yaitu Allah selalu mengawasi kita. Berarti kalau muraqabatullah, kita senantiasa diawasi oleh Allah. Nah, dalam tafsir At-Tabari, ya, Ibnu Jarir At-Tabari, beliau menjelaskan bahwasanya surah An-Nisa ini dimulai dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah, ya. Dan khitabnya itu adalah untuk manusia. Dalam artian manusia itu sebagai sekumpulan saudara sebenarnya, ya, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam, bahwasanya kita ini bagaikan kakak dan adik. Jadi bersaudara seperti itu, sangat dekat sekali. Nah, maka oleh karena itu Allah telah memperkembangbiakkan kita sehingga kita menjadi ramai. Padahal sebenarnya kita adalah berasal dari satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dan juga keturunan beliau, ya, yang merupakan saudara-saudari, ya, anak-anak beliau. Nah, jadilah kita seperti sekarang ini. Dan juga Allah mengingatkan lagi kepada kita untuk bertakwa, karena kita telah meminta kepada manusia atas nama Allah. Ya, kadang-kadang orang minta bantuan, minta tolong, insya Allah akan dibayar misalnya, atau minta hutang akan dibayar, minta tolong ini semoga Allah menolong kamu gitu. Nah, jadi kita meminta dengan menggunakan nama Allah, dan juga kita bersilaturahim yang Allah perintahkan, itu juga merupakan ajaran Allah untuk menyambung silaturahim. Nah, kemudian Allah menegaskan lagi bahwasanya Allah itu betul-betul mengawasi kita. Ya, jadi tidak ada yang terluput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Imam At-Tabari tadi mendefinisikan kata raqib itu sebagai pengawas, ya, atau penjaga. Pada tafsir As-Sa'di, ya, Imam As-Sa'di mendefinisikan ar-raqib itu sebagai Allah yang menelaah, ya, Tuhan yang menelaah atas urusan hamba-hambanya, baik ketika hambanya itu bergerak atau diam, tersembunyi atau terang-terangan, dalam setiap keadaan mereka, sambil mengawasi apa yang layak bagi mereka dan melazimkan malu atas takwa mereka padanya. Jadi Allah itu sudah kita bertakwa, maka ketika kita berdoa Allah pun malu ketika Allah tidak mengabulkan permintaan kita, ya. Jadi maksudnya Allah itu betul-betul mengawasi kita, dan memang Allah ingin yang terbaik untuk kita. Nah, adapun menurut Haji Az-Zahri, muraqabatullah berarti takut kepada Allah dan perasaan senantiasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti kalau senantiasa artinya selalu, ya, tidak, bukannya sudah merasa kemudian tidak merasa lagi, tapi perasaannya senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hati kita yang selalu tersadar bahwasanya ya, Allah telah melihat kita, Allah sedang melihat kita, Allah sedang mendengar perkataan kita, Allah mengetahui isi hati kita. Ya, Allah Maha Kuasa atas kita. Pokoknya kita selalu merasa Allah tidak pernah tidur, Allah selalu mengawasi, menjaga kita. Ya, jadi ujung-ujungnya kemana ini? Muraqabatullah ini bermanfaat sekali, ya, untuk menghindari kita dari berbuat dosa, baik dalam kita dalam keadaan bersendirian atau ketika kita di keramaian, ya. Tapi kebanyakannya ini bermanfaat sekali ketika kita berada di keadaan bersendirian, kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, selanjutnya, mengapa harus muraqabatullah, ya? Kenapa kita harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita ini kan sebagai makhluk yang bertuhan, ya. Kita meyakini ada sesuatu yang sangat hebat, ya, sangat maha kuasa, sangat bisa menjangkau kita kemanapun kita berada, ya. Kita bersembunyi di dalam gedung pun Allah maha tahu. Maka kenapa kita harus bermuraqabatullah gitu, ya? Yang pertama adalah agar kita tidak mudah terjerumus ke dalam dosa, karena kita selalu merasa diawasi, maka kita menjaga diri agar tidak berbuat sesuatu yang Allah tidak sukai.
Nah, yang kemudian adalah memburu rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawat wal ard." Nah, Allah menyuruh kita untuk bersegera menuju ampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi. Ya, maka ketika kita bermuraqabatullah, sebenarnya kita sedang memburu ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga agar kita bisa mengisi waktu kita ya dengan yang Allah ridhoi. Kemudian yang keempat, kita bermuraqabatullah agar kita mendapatkan surga dan nikmat yang abadi. Barang siapa yang masuk ke surga, sungguh dia telah menang ya. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, sungguh dia menjadi orang yang menang. Nah, maka ini membantu kita ya, muraqabatullah itu membantu kita menggapai surga dan nikmat yang abadi yang tiada habisnya. Nah, kemudian Rasulullah juga telah mengingatkan kita tentang pentingnya menghindari dosa ya, karena dosa itu bisa menghalangi rezeki. Nah, dari Sauban, seorang sahabat ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innar rajula la yuhramul rizqa bidzanbi yusibuhu wala yaruddul qadra illa du'a wala yazidu fil umuri illa bir. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya benar-benar seorang lelaki itu dicegah dari rezeki karena dosa yang diperbuatnya. Dan tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang menambah umur melainkan amal bakti. Nah, adik-adik, jadi yang pertama sekali harus kita hindari adalah dosa ya, karena dosa itu bisa mencegah kita mendapatkan rezeki. Rezeki itu bukan hanya uang, bukan hanya makanan, minuman ya, pakaian, tapi juga kesehatan itu rezeki, keamanan itu rezeki, kemudian perlindungan itu rezeki, teman-teman yang baik juga rezeki, kesehatan ya, sembuh dari penyakit itu juga rezeki, kebaikan-kebaikan itu rezeki, amal soleh juga rezeki. Makanya kenapa kadang orang terhalang untuk beramal soleh, bisa jadi dia ada dosa yang menyebabkan dia susah untuk melakukan amal soleh. Misalnya dia susah melaksanakan tahajud, mungkin dia ada dosa yang dia buat yang belum dia bertobat karenanya ya, atau mungkin dia susah untuk melaksanakan sholat 5 waktu, mungkin dia ada dosa yang dia buat. Maka ini sangat penting sekali muraqabatullah agar kita bisa terhindar dari dosa, sehingga kita mudah untuk menjalankan ibadah dan juga mudah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Nah, kemudian muraqabatullah itu juga sangat penting untuk kita bisa melaksanakan amanah. Adik-adik, ketika amanah sudah diberikan kepada kita, maka semua terpulang kepada kita. Ya, apakah kita menjalankan atau tidak? Menjalankan dengan sebaik-baiknya atau malah menyia-nyiakan amanah itu. Nah, makanya ketika kita bermuraqabatullah, tentu kita sudah memasang target. Ini apa yang nanti akan dicapai? Apakah amanah ini bisa terlaksana dengan baik? Kira-kira apa kendalanya? Oh, nanti dievaluasi lagi. Intinya kita ingin menyukseskan ya amanah ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Nah, disinilah pentingnya muraqabatullah ya, karena Allah melihat kita. Apakah kita menjaga amanah atau melalaikannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah menjauhi nifak atau kemunafikan ya. Kan ada 3 tuh ayat-ayat orang yang munafik ya. Ketika berkata berdusta. Makanya ketika kita berkata, kita harus ingat Allah melihat apa yang kita katakan. Maka kita berkata yang jujur ya. Allah tahu kalau kita kadang nyontek di ujian, itu Allah tahu. Maka kita berusaha untuk tidak nyontek. Berarti kan belajar dulu. Belajar dulu, dan ketika ujian kalau nggak tahu yang nggak tahu, dan jangan berbuat curang, yaitu mencari-cari jawaban teman ya. Padahal kita harus merasa bahwasanya kita harus menerima diri kita ini belum mampu untuk menjawab pertanyaan. Ya, itu termasuk hal-hal yang diamanahkan. Ya, kalau ujian itu diamanahkan, tidak boleh menyontek ya. Itu muraqabatullahnya tuh bisa diaplikasikan di situ ya. Kemudian yang
jujur, kemudian menepati janji ya. Nah, menepati janji. Nah, janji ini juga kita selalu pasti terngiang-ngiang dengan janji kita. Ya, kalau Allah sudah mengingatkan janji kita, maka kita mohon kepada Allah agar kita bisa melaksanakan janji kita itu. Ya, karena kita sudah merasa Allah mengawasi kita dan akan yang sampai kita melupakan janji-janji kita, tidak mengamalkan, tidak menunaikan janji. Yang terakhir adalah apa tadi sifat orang munafik yang ketiga adalah uh, tidak amanah ya. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya tuntunan muraqabatullah. Ya. Bagaimana langkah-langkah kita buat sewaktu kita melakukan muraqabatullah ini? Yang pertama adalah kita harus menyadari bahwasanya Allah itu maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Ya, jadi kita harus mengenal Allah terlebih dahulu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 107, Allah berfirman, "Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir." Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah miliknya lah kerajaan langit dan bumi, dan tidaklah ada bagi kalian pelindung dan penolong kecuali Allah. Ya, jadi Allah itu adalah raja. Maka kalau Allah adalah raja, tentu kita adalah hambanya. Maka kita akan butuh selalu kepada raja kita. Nah, ketika kita menganggap Allah sebagai raja, maka tidak ada raja lain kecuali Allah ya, dalam arti yang sebenarnya. Nah, kemudian kita meyakini bahwa anggota tubuh kita nanti akan bersaksi di akhirat. Oke, kita di dunia kita bisa buat apa saja, tapi nanti di akhirat jari-jari kita ya yang kita mengetik pesan, kemudian lidah kita yang kita berbicara dengannya, langkah kaki kita yang kita berjalan ke arah ke masjid-masjid misalnya ya, tempat-tempat yang baik, ini kan nanti akan menjadi saksi untuk kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu li junudihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Ya, jadi orang-orang yang diberi kesaksian oleh tubuh-tubuh mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, "Mengapa kalian bersaksi terhadap kesalahan kami?" Mereka menjawab, "Allah membuat kami berbicara, yaitu yang membuat segala sesuatu berbicara. Dan dialah yang telah menciptakan kalian kali yang pertama, dan kepadanya lah kalian dikembalikan." Jadi Allah ya yang maha kuasa, walaupun tubuh-tubuh kita, tapi tubuh kita nanti berbicara, memberi kesaksian terhadap semua perbuatan kita, baik dan buruknya. Semoga kita menjadi orang-orang yang diberi kesaksian dengan kesaksian yang baik di akhirat nanti. Nah, yang ketiga adalah selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini ada hadis tentangnya, yaitu hadis tentang ihsan. Ya, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mal ihsan? Apa itu ihsan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anta abudallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Ya Allah, yaitu Rasulullah menjawab, engkau menyembah Allah seolah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka ia melihatmu. Berarti walaupun kita lihat atau tidak melihat Allah, Allah tetap melihat kita. Maka kita selalu merasa diawasi oleh Allah ya, muraqabatullah. Nah, kemudian yang keempat adalah meninggalkan dosa dan memperbanyak ibadah. Nah, adik-adik, meninggalkan dosa itu adalah apa? Nama lain dari taubat ya. Taubat ini adalah suatu urusan yang harus kita kerjakan setiap hari, karena setiap hari pasti ada dosa yang kita buat. Maka sebelum kita mengakhiri hari kita dengan beristirahat, sebaiknya kita beristighfar dulu ya. Rasulullah juga sebelum tidur beliau beristighfar 100 kali sehari ya, minimal. Nah, kemudian setelah kita meninggalkan dosa, kan kita merasa diawasi oleh Allah, maka kita meninggalkan dosa-dosa yang sudah kita ketahui ya. Kemudian kita hiasi, memperbanyak ibadah. Kan ketika meninggalkan dosa itu udah nggak ada lagi amalan dosanya. Terus amal apa yang harus kita buat ya? Maka kita memperbanyak ibadah, yaitu segala sesuatu yang Allah berikan pahala di dalamnya. Itulah yang dinamakan dengan ibadah ya, sesuatu yang ada
tuntunan dari Allah dan dibalas dengan pahala.